Kegelapan genap runtuh diserigati. Malam merangkak perlahan diiringi suara lolongan anjing yang menggema memenuhi udara. Hawa dinginnya menggerus nyali, kesunyiannya menegakkan bulu roma. Lalu, di antara rapatnya pepohonan jati yang berdiri tegak bak raksasa malam, seperkas sinar redup memancar menjadi satu-satunya pelita di tengah kegelapan yang mahal. Sinar yang berasal dari 5 batang obor yang diletakkan berjajar di depan sebuah rumah kayu berbentuk limasan. Pintu tengahnya terbuka lebar, menandakan bahwa ada kehidupan di dalam sana. Sarmin duduk di ruang tengah, tepat di belakang punggung Pak Gunardi. Sedang di hadapan mereka, berjarak sekitar 4 langkah kaki, seorang kakek tua dengan surjan dan belangkon ikat kesayangannya tampak juga ikut bersila, menghadap beberapa sajen berbungkus daun pisang yang diletakkan di atas tampah bambu. Dia adalah Mbah Gondo, dan rumah limasan yang letaknya di tengah hutan jati ini adalah tempat tinggalnya. "Dirimu takut ya, nak?" Suara kakek itu terdengar berat, tebal, dan bergetar. Tapi setiap kata yang meluncur dari mulutnya seakan tak ubahnya mantra yang memiliki daya magis, membuat siapapun yang mendengarnya kehilangan nyali, tak terkecuali Sarmin, yang butuh beberapa detik untuk menjawab pertanyaan itu. "Mboten, Mbah, kula wantun." Mbah Gondo tersenyum kecil. Sepertinya dia tahu Sarmin berbohong. Bahkan sekarang dia menyesal kenapa harus ditunjuk oleh Pak Gunardi untuk ikut menemani masuk ke dalam hutan menuju tempat ini. Ini semua gara-gara kejadian tadi siang, ketika dia sengaja sowan seorang diri ke rumah Pak Gunardi. Semenjak peristiwa 3 hari kemarin, Sarmin sudah membulatkan tekadnya untuk mencari siapapun yang menguntit di balik kebun jagung itu. Dia akan mencarinya sampai ketemu, dan membawanya ke hadapan Pak Gunardi sendiri untuk diberi hukuman. Sarmin berharap dengan begitu, Pak Gunardi akan memandangnya sebagai seorang pemuda serigati yang sedikit lebih berguna daripada sekedar tukang antar ke sana kemari. Sarmin tahu dia bisa berbuat lebih. Dia bisa menyelidiki dan menyeret si tukang intip itu seorang diri. Tapi yang mengejutkan, kepala dusun itu malah memberikan larangan tegas. "Udah, tak usah repot-repot, Sar. Apalagi kalau harus pergi ke Jatiase. Aku sudah tahu siapa pelakunya kok. Simbah yang memberitahuku. Mending sekarang kamu pulang dulu. Nanti malam balik sini lagi, ikut aku ke rumahnya Mbah Simbah." Sarmin terhenyak dari duduknya. Dia tidak siap dengan tawaran itu. Tawaran dari Pak Gunardi bukanlah sesuatu yang bisa ditolak. Memang benar, sebelumnya dia sering mendapat perintah untuk menjemput Mbah Gondo. Tapi itu hanya sebatas dia menunggu di pinggir jalan, tanah setapak yang membelah kedalaman hutan. Terkadang Mbah Gondo sudah menunggu di sana. Terkadang Sarmin menghabiskan sebatang rokok sambil duduk di atas jok motornya sebelum sang kakek tua itu tampak berjalan terbungkuk dengan tongkat kayu menuju ke arahnya. Dia belum pernah sekalipun menginjakkan kaki menyusuri jalan setapak itu, dan Sarmin juga tidak ingin. Menunggu dan melihat Mbah Gondo muncul dari lebatnya hutan saja kadang ia merinding, apalagi harus ke rumahnya malam-malam. Dan disinilah ia berada malam ini, duduk bersila sambil memegangi senternya dengan tangan gemeteran. Dia memilih menundukkan pandangan, hanya supaya dia tidak harus beradu mata dengan Mbah Gondo lagi. "Gun, perintahku kemarin sudah kamu jalankan?" Pertanyaan berikutnya meluncur, tapi untungnya tidak ditunjukkan kepada Sarmin. "Sudah, Mbah. Kentus dan Mardi dan Genyong sudah saya suruh menjaga kandang. Sekarang berikan pesananku." Kali ini Sarmin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat apa yang sedang terjadi. Ketika telinganya mendengar suara yang tidak asing di telinga. Wow. Entah dari mana datangnya, tapi kini seekor kucing kecil berwarna hitam tanpa melingkar manis di dalam genggaman tangan Pak Gunardi. Sarmin menelan ludah. Bagaimana dia bisa tidak tahu kalau Pak Gunardi membawa seekor kucing? Padahal sejak dari dusun sampai masuk hutan, Sarmin selalu berada di sampingnya. Pak Gunardi kemudian menyerahkan kucing hitam itu ke arah Mbah Gondo, yang dengan segera menerimanya dengan satu tangan saja. Mata Sarmin kemudian menoleh ke arah tangan yang satunya, dan di sanalah dia melihat sebatang pisau runcing
tergenggam erat seakan siap untuk diayunkan. Malam ini aku akan memohon kepada Gusti Agung Sri Bendung Geni untuk mengirim pesan kepada anak-anak laknat itu. Gun, bakar kemenyannya. Pak Gunardi maju. Dia turuti perintah Mbah Gondo, dan dalam sekejap bau kemenyan memenuhi ruangan. Nyaris bersamaan, Mbah Gondo mengangkat tinggi-tinggi kucing hitam yang mulai memberontak itu, sedang tangan satunya mendekatkan ujung pisau tepat ke arah perut sang kucing. Sarmin sudah tidak sanggup. Dia berusaha bangkit, tapi tangan Pak Gunardi buru-buru mencekalnya. Jangan lari, jangan sekarang. Simbah sedang mengirimkan pesan ke anak-anak kota itu. Malam kian mencekam. Pisau diayunkan dengan sangat cepat, membelah perut kucing hitam yang menjadi dua bagian. Darah membanjiri sesajen di atas tampah bambu. Si kucing berteriak sekali sebelum akhirnya meregang nyawa untuk selamanya. Kemudian pisau itu diletakkan. Jari-jari Mbah Gondo masuk menarik keluar semua isi perut si kucing. Usus, hati, jantung, semuanya terberai keluar sebelum Mbah Gondo melakukan sesuatu yang tidak pernah Sarmin lupakan seumur hidupnya. Dia memasukkan isi perut si kucing yang masih kemerahan itu ke dalam mulutnya. Ada dua alasan kenapa Rafael mengurungkan niatnya untuk melayangkan buah kementah ke wajah culun Gilang. Ketika ia melihat ketua kelompok KKN-nya itu melangkah masuk ke dalam rumah tanpa terlihat merasa bersalah sama sekali. Pertama, lengannya terlanjur ditahan oleh Iwan. Dan yang kedua, dua orang asing yang sebelumnya tak pernah ia lihat tampak datang bersama Gilang dan Dea. Keduanya lelaki dan perempuan, kelihatan beberapa tahun lebih dewasa daripada mereka. Yang perempuan berambut panjang dikutir kuda dan berkacamata, tampak panik dan berkali-kali menengok ke arah dalam rumah. Sedang yang lelaki, rambutnya ikal panjang dan mukanya tampak lusuh, memandangi Rafael dan Iwan serta Simon yang berdiri tepat di belakangnya secara bergantian. Bro, kenapa jam segini kok masih di luar? Pertanyaan Gilang barusan kembali menyulut emosi Rafael. Si brengsek ini bertanya dengan begitu entengnya, tanpa tahu kekacauan apa yang barusan terjadi di rumah ini. Sarah ditemukan pingsan di kebun belakang, dekat dengan kamar mandi. Awalnya tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa cewek itu sudah hilang dari ruang tengah. Tempat terakhir mereka melihat Sarah sibuk berkutat dengan laporan perkembangan proker KKN mereka. Rafael sibuk mengobrol ke sana kemari dengan Iwan dan Simon. Sampai akhirnya suara Poppy yang berisik memanggil Sarah, menarik perhatian mereka. Awalnya Rafael tidak terlalu peduli, toh memang begitu tabiat Poppy. Tapi ketika Poppy memanggil nama Sarah sampai 4 kali dan tak ada jawaban sama sekali, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Benar saja, Sarah tidak ditemukan dimanapun, tidak di kamar ataupun dapur. Masa anaknya ke kamar mandi belakang rumah sendirian? Anak penakut kayak gitu lagi. Terletuk Poppy. Ketika mereka menyadari bahwa satu-satunya tempat yang belum mereka periksa adalah kamar mandi yang letaknya di tengah kebun pisang. Tapi kenyataannya tinggal tempat itulah yang kemungkinan terakhir Sarah berada. Mereka berempat lalu berjalan bersama-sama menerobos kegelapan, sambil berharap cemas bahwa keajaiban memang terjadi. Sarah tiba-tiba seorang jadi pemberani, dan dia memang pergi ke kamar mandi sendirian. Harapan itu walau tipis kemungkinan, tapi sangat berarti, karena kalau juga Sarah tidak ada di sana, masalahnya akan menjadi lebih besar. Mereka tidak tahu lagi harus mencari kemana. Lalu senter yang dipegang oleh Rafael menyorot sesosok tubuh perempuan yang tergeletak di atas tanah, dan tampaknya ia sendiri tak sadarkan diri. Sarah? Poppy yang berteriak lebih dulu, yang langsung ditarik mundur oleh Simon. Ini sudah larut malam dan tentunya tidak ada orang yang ingin menarik perhatian warga Jatiasih dengan sebuah kasus yang mereka pikir masih bisa ditangani sendiri. Rafael mengambil inisiatif untuk maju, membalik tubuh mungil Sarah dan menepuk pipinya 3 kali, tapi tak ada respon.
Ini Sarah pingsan, ayo digotong masuk bareng-bareng. Tapi nggak usah berisik, ntar malah ngundang orang kampung ke sini semua. Tak sulit membawa tubuh Sarah yang kerempeng itu dan menidurkannya di dalam kamar. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana bisa dia pingsan di tempat itu. Pergi ke sana sendirian di jam malam ini saja sudah tak masuk akal. Apalagi Simon sempat berisik padanya. Sesaat setelah mereka memastikan Sarah dijaga oleh Poppy di dalam kamar dan mereka beranjak keluar menuju ruang tengah. Kamu tadi nyium bau kayak kambing gak, El? Pas ngangkat Sarah dari belakang rumah. Rafael tidak memberi jawaban, walaupun sebenarnya dia juga mencium bau yang sama. Bau kambing yang cukup menusuk hidung. Bukan dari badan Sarah, tapi seakan bau kambing itu bercampur di udara. Tapi entah dari mana datangnya, karena sepengetahuannya tidak ada kandang kambing di sekitar rumah markas kelompok KKN mereka. Lalu tak lama setelah itu, Gilang datang bersama Dea dan 2 orang asing yang kehadirannya justru membuat keadaan tidak nyaman. Rasanya seperti Rafael ingin meluapkan segala amarahnya kepada Gilang, tapi terhalang oleh keberadaan mereka berdua. Dek, semua baik-baik saja kan? Rafael nyaris teronjak kaget ketika dia baru menyadari bahwa si perempuan asing itu kini sudah berdiri tepat di depannya. Bicara dengan logat Jakarta yang kental, membuatnya kian merasa tidak nyaman. Dia mundur beberapa langkah, tapi tetap berada di posisi menahan mereka agar tidak masuk ke dalam. Kamu siapa? Pertanyaan yang sudah sampai ke kerongkongan, namun urung terucap ketika sebuah teriakan terdengar dari dalam rumah. Teriakan histeris yang penuh ketakutan. Semua yang ada di situ langsung memandang ke arah dalam, di mana di sana Poppy tampak tersungkur di ruang tengah dan pandangannya terus mengarah ke dalam kamar. Rafael ingat, perempuan Jakarta itulah yang pertama kali berlari masuk dan disusul oleh yang lain. Rafael ada di posisi paling belakang, menyusul dan berniat untuk ikut masuk ke dalam kamar, tapi langkahnya terhenti tepat di depan pintu. Apa yang dilihatnya di dalam sana seketika membuat kedua lututnya lemas tak berdaya. Dia tak pernah merasa seketakutan ini. Seumur hidupnya, dia tak pernah seketakutan ini. Di dalam kamar, Sarah berdiri. Kedua kakinya melayang beberapa senti dari ranjang, melawan gravitasi. Kedua jari telunjuknya menuju tajam kedua orang di antara mereka, dengan sebuah senyum lebar yang begitu menakutkan. Lalu, bau kambing yang tadi sempat Rafael cium di kebun pisang kembali hadir menusuk dinding-dinding hidungnya. Bahkan kali ini baunya lebih kuat, sangat menyengat. Dengan nafas tersengal karena rasa takut, Rafael mencoba mengikuti kemana arah kedua telunjuk Sarah itu tertuju. Dea dan Gilang. Sarah menuju tempat ke arah dada Dea dan Gilang. Cah bagus kalau cahayu wis mulih toh. Itu bukan suara Sarah. Bahkan Rafael merasa itu bukan suara dari dunia ini. Itu seperti suara dari neraka. Ojo pisan-pisan meneh wani golek perkara karo aku, bocah asu. Sebuah teriakan panjang. Lalu Sarah terhempas dengan kencang ke atas ranjang. Diam. Sunyi. Kemudian dia nampak menangis, lirih, menyayat hati. Tolong, Cah, tolong aku.